率兵击胜输手物资。 Hai, jumpa lagi sama channel aku di sini. Makasih udah ngeklik video ini. Our Thames adalah sebuah film Taiwan yang dirilis pada tanggal 13 Agustus 2015. Film ini disutradari oleh Frank Kitchen serta dibintangi oleh Pipian Sung dan Dam Ren Wang. Our Thames sering disebut-sebut sebagai versi sudut pandang wanita dari film populer Taiwan. Filmnya dimulai dengan Li Zhenxin, seorang wanita karir dengan kehidupan yang tampak sempurna. Semua orang di kantornya menyukainya dan menghormatinya. Kekasihnya telah melamarnya dan mereka akan segera menikah. Namun di balik semua itu, Li Zhenxin sebenarnya memiliki kehidupan yang sangat penuh tekanan. Ia sering harus bekerja lembur dan selalu melewatkan kencannya dengan kekasihnya. Hingga pada suatu hari, saat ia dan timnya harus bekerja lembur, ia menyadari bahwa rekan kerjanya ternyata menjelekkan dirinya di belakangnya. Belum selesai di sana, ia juga kembali melewatkan kencan dengan kekasihnya yang membuat kekasihnya marah. Di saat ia merasa sangat jatuh, ia membuka kotak lama yang berisi kenang-kenangannya saat masa SMA sambil mendengarkan lagu milik Andy Lau, idolanya semasa SMA. Kenangannya kembali ke saat itu, saat ia masih seorang gadis culun dengan rambut pendek dan kacamata bulat. Sebelum lanjut, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, komen, dan share, biar channel aku yang apa adanya dan begini adanya bisa berkembang. Oke, lanjut. Lin Truly remaja culun yang ceria. Lin Truly, penggemar berat Andy Lau, juga menyukai diam-diam Au Yung, pria tampan dan populer di sekolahnya. Min Min, gadis pintar, cantik, populer yang selalu mendapat surat cinta. Suatu hari, Lin mendapat surat juga, tapi bukan surat cinta, melainkan surat berantai dan ancaman bila ia tidak mengirimkan surat berantai itu ke orang lain, dia akan mendapatkan kesialan. Lin juga sering dibandingkan orang tuanya dengan kakaknya. Lin memutuskan untuk memberi surat berantai kepada Min Min, tapi bukan karena ketenarannya, tapi karena rumah mereka berdekatan. Juga ke Wang, bidan, gurunya di kelas yang sering memberikannya hukuman. Lin juga memberikan surat itu ke Xu Tiu, bos gangster di sekolahnya. Di kelas susah guys namanya. Di kelas Su hanya ada satu murid yang benar, sisanya barbar semua, yang dipimpin oleh Su. Saat Su membuka suratnya, secara kebetulan dia tertabrak. Apa kebetulan atau surat itu nyata? Taiyu tahu kalau Lin yang mengirimkan surat itu. Lin mengirimkan surat itu karena Au Yung yang disukainya diganggu Taiyu. Taiyu menjadikannya pesuruh. Lin menurut saja karena Taiyu mengancamnya menggunakan Au Yung. Jadi Lin setuju demi Au Yung mengerjakan tugasnya, mengambilkan makanannya. Suatu hari, Taeyong mengajak Lin untuk bolos sekolah dan membawanya bermain sepatu roda. Tiba-tiba, gangster dari sekolah lain datang dan menyerang mereka. Karena kejadian itu, mereka dihukum. Capsek ini tidak percaya kalau Lin melakukannya dan Lin mengatakan kebenarannya, tapi Taeyong mengancamnya dan Capsek akhirnya menghukum Lin membersihkan kolam. Lin kegirangan karena Au Yung tahu namanya dan mengajaknya pergi keluar sekali-kali untuk bermain bermain sepatu roda. Lin mendengar percakapan Au Yung dan Min Min. Au Yung meminta Min Min untuk tidak khawatir karena dia ayahnya. What? Mereka punya anak. Lin ternyata melompat ke kolam. Taeyong malah menangis ketakutan dan mengira Lin akan bunuh Dirman karena hukumannya. Nanti kita bakalan tahu kenapa Taeyong menangis. Ternyata Taeyong menyukai Min Min dan menulis surat untuk Min Min. Lin tertawa karena suratnya itu dari kutipan lirik. Taeyong mengajak Lin untuk memisahkan Au Yung dan Min Min agar Taeyong bisa dengan Min Min dan Au Yung jomblo dong. Itu kesempatan untuk Lin mendekati Au Yung. Mereka melaksanakan rencana mereka. Ternyata anak yang Au Yung bicarakan hanyalah anak Gok-Gok yang mereka rawat bersama. Lin Taeyong lega, tapi Taeyong merencana memisahkan mereka dengan anak Gok-Gok itu. Karena dengan merawat anak Gok-Gok itu bersama, Au Yung dan Min Min bakalan semakin dekat. Taeyong mengatakan cintanya pada Min Min, tapi ditolak. Sakit tidak seberapa guys, malunya itu loh, sampai lulus sekolah.
Mereka pun mengambil anjing itu. Ternyata Taeyong memiliki jiwa kasih sama Gok-Gok itu. Taeyong meminta Lin merawat Gok-Gok itu sebelum menemukan majikan baru. Min Min sangat sedih karena kehilangan Gok-Goknya. Lin dipanggil ke kantor karena guru Wang sudah tahu kalau Lin yang mengirimkan surat berantai padanya. Di sana juga ada Taeyong, juga ada Min Min. Taeyong yang melihat Lin membantunya dan bilang ke guru Wan kalau dia yang menulis surat itu untuknya. Ternyata Taeyong dulu murid yang pintar, bahkan masuk ke kelas sains dan memenangkan olimpiade, lalu berubah jadi gangster. Lin membaca buku tahun. Di sana ada Taeyong juga Oyung. Lin bilang ke Oyung kalau dia mengenal Taeyong. Taeyong pun bercerita, jadi masa SMP Taeyong, Oyung, dan satu temannya bernama Ayuan berteman akrab. Suatu hari mereka bermain di pantai. Ayuan menantang temannya berenang. Taeyong mengikutinya dan mereka berlomba. Ternyata Ayuan engap-engap dan menghilang. Taeyong mencarinya dan sudah tidak ada lagi. Taeyong merasa jika dia tidak menerima tantangan Ayun, kejadian itu tidak akan terjadi. Dan saat itu, terakhir kalinya Ayun melihat Taeyong sebelum dia dipindahkan ke Firsik. Lin mengajak Taeyong balapan sepatu roda. Siapapun yang menang boleh meminta permintaan. Lin berusaha mencapai ke garis finish dan terus saja terjatuh. Taeyong memintanya berhenti karena bisa menyakiti dirinya sendiri. Akhirnya Lin sampai ke garis finish. Lin bilang kalau Ayun menceritakan semuanya. Taeyong marah dan bilang ini bukan urusanmu. Jadi Lin sengaja mengajaknya bertanding untuk menyadarkan Taeyong kalau kematian Ayuan bukan salahnya. Dan itu sebabnya kenapa nangis saat menyelamatkan Lin, karena dia takut Lin mati tenggelam sama seperti Ayuan. Singkat cerita, sesuai perjanjian yang menang boleh meminta sesuatu. Lin meminta Taeyong menjadi Taeyong yang dulu. Taeyong yang pintar dan tidak barbar pastinya. Di kelas, Taeyong berubah, memberikan salam, membuka buku, dan meminta teman-temannya untuk diam dan memperhatikan pelajaran. Bahkan, guru di kelasnya kebingungan dengan sikap Taeyong. Lin berdandan, ternyata dia mau bertemu dengan Taeyong. Taeyong malah mengajaknya seperti gurunya karena dandanan Lin yang menor. Ternyata di sana juga ada Min Min. Min Min memberikan semangat untuk Taeyong. Dia juga tahu kalau Taeyong murid yang pintar dulunya, karena saat di kantor dia juga ada di sana dan mendengar apa yang dikatakan guru Wang tentang Taeyong. Lin melihatnya dan nampak jelas Min Min juga bersedia memberikan biodata yang sebelumnya dia menolak memberikannya untuk Taeyong. Karena kalau dia memberikan biodatanya pada pria, maka dia mau jadi pacarnya. Taeyong melakukan perubahan. Dia bahkan rajin belajar dan mengajari Lin. Lin mengira kalau perubahan yang dilakukan Taeyong demi Min Min. Taeyong berjanji kalau suatu saat dia akan meminta Andilo bernyanyi untuk Lin. Taeyong memberikan gantungan kunci Andilo untuk Lin. Taeyong bilang kalau gantungan itu sebenarnya untuk Min Min, tapi karena bentuknya jelek jadi dia tidak jadi memberikannya pada Min Min. Lin bertanya seperti apa wanita yang disukai pria. Taeyong mengira bahwa yang dimaksud Lin adalah si Oyung. Dia menyebutkan nama gadis-gadis Jepang. Lin bertanya seperti apa wanita yang disukai Taeyong. Taeyong juga menyebutkan nama cewek Jepang. Lin meminta Taeyong mengajarkannya bermain sepatu roda karena Oyung suka bermain sepatu roda. Lin meminta pacar kakaknya yang membantu memperbaiki penampilannya. Pacar kakaknya itu setuju untuk membantunya. Besok harinya, Lin ke sekolah dengan penampilan baru. Lin membeli es. Taeyong membantunya agar Lin memberikan es itu untuk Oyung yang kakinya bengkak dan memerlukan es untuk mengompres. Taeyong berhasil mendapatkan peringkat 10 umum. Capsek baru telah tiba, namanya Chuang, dan sangat membenci pelanggaran. Juga menganggap kelas 317 kelasnya si Taeyong kotoran. Dia juga membenci Taeyong yang suka membuat masalah. Capsek masuk ke kelas Taeyong dan memintanya berdiri bagi siswa peringkat 1. Taeyong yang peringkat 1 berdiri, tapi Capsek itu tidak percaya dan menganggap Taeyong curang dan meminta teman-teman Taeyong mengaku siapa yang membantu Taeyong dalam curang.
Tapi tidak ada yang mengaku karena Taeyong bekerja keras dapat peringkat 10 umum dan peringkat 1 di kelasnya. Karena tidak ada yang mengaku, Capsek itu menghukum satu kelas. Taeyong marah dan bilang kalau teman-temannya tidak ada sangkut pautnya. Capsek menganggap Taeyong berlaga jadi pahlawan dan menghukumnya 50 kali keliling lapangan. Taeyong mulai kelelahan. Lin berusaha memberitahu Capsek kalau Taeyong tidak curang dan dia bekerja keras, tapi Capsek babar itu tidak peduli dan bilang kalau Taeyong tidak menyelesaikan hukumannya, dia akan diskor selama seminggu. Lin mengajak teman-temannya untuk membuat pemberontakan terhadap Capsek baru itu. Capsek Nuke itu juga membatalkan acara festival karena menganggap murid-murid kurang belajar. Mereka mulai menyebar surat pemberontakan. Min Min dilarang teman untuk membantu karena bisa terlibat masalah. Oyung membantunya menyebarkan surat itu. Lin ketahuan dan kena hukuman. Taeyong menelponnya, tapi Lin meminta untuk tidak menghubunginya dulu dan bilang semua baik-baik saja. Karena Lin pernah bilang kalau cewek bilang baik-baik saja itu berarti kebalikannya. Jadi Taeyong mendatangi rumahnya. Taeyong mengajak Lin pergi dan mengajaknya bermain sepatu roda. Pengumuman yang peringkat 10 besar, tapi Taeyong tak disebut padahal dia peringkat 10 karena Capsek itu masih mengira Taeyong curang dalam ujian. Lin maju sambil menaikkan roknya dan meminta Capsek menghukumnya. Tapi Capsek itu bilang, tidak penting sekarang, kau akan dihukum nanti. Lin bilang, kalau peraturan tidak penting, kenapa kami harus mematuhinya dan memohon diberikan hukuman? Oyung juga turun dan bilang kalau dia curang dalam ujian. Diikuti siswa-siswa lain yang bilang kalau mereka melanggar aturan. Menaikkan rok mereka, memakai celana, memiliki pacar, curang, dan lain-lain. Bahkan Mimin juga bilang kalau dia melanggar peraturan. Capsek itu tidak bisa berkata apapun dan mic-nya diambil alih sama pihak sekolah dan bilang kalau sekolah fisik sekolah bebas dan membolehkan muridnya melakukan lempar balon. Capsek Cuang tidak bisa berkata apapun. Mereka pun pergi berlibur. Taeyong bersama Min Min, Oyung dengan Lin. Mereka melakukan permainan tour order. Oyung jujur kalau dia menyukai seseorang, ada di antara mereka. Taeyong juga bilang hal yang sama. Taeyong bilang ke Lin kalau pengirim surat berantai ternyata Min Min. Min Min ini yang memberitahu guruan kalau Lin yang memberikannya surat berantai. Kenapa si Min Min ini bisa tahu? Because Min Min juga memberikan surat berantai dan mengirimkannya ke Lin. Jadi yang ngasih Lin surat berantai adalah si Min Min. Jelas dia tahu kalau Sinla yang mengasih guruan surat karena dia yang ngasih Lin surat berantai yang sama persis. Lin ingin masuk universitas yang sama seperti Taeyong, tapi dia bilang pasti tidak bisa masuk dan meminta Taeyong untuk berhenti berkelahi dan menjadi pintar. Bila mereka tidak satu universitas nanti, mereka berbincang-bincang bersama. Di sekolah, ternyata Taeyong tidak ada dan sudah tidak turun selama seminggu, juga melewatkan ujiannya. Lin terus saja menghubunginya, tapi tidak ada jawaban. Besoknya, Lin melihat Taeyong di ruang Capsek dan keluar dengan wajah babak belur. Lin marah karena Taeyong berkelahi lagi. Mereka seperti tidak saling kenal. Ini ulang tahun Lin, dia mendapatkan hadiah dari Taeyong, gambar Andilau dan kasetnya. Tapi Taeyong tidak ada, hanya temannya yang saja yang di sekolah. Taeyong berada di kelas Lin. Teman-teman Lin mengira kalau Lin lah yang dicari Taeyong. Lin keluar dan mengajak Taeyong ke atap. Lin meminta Taeyong menulis biodatanya di bukunya. Min Min datang dan bilang, kau mencariku? Lin bilang, ternyata Min Min yang kau cari. Kenapa kau tak bilang? Wajah Lin nampak sedih. Taeyong bilang kalau Min Min menyukai Taeyong. Lin bilang, kenapa tidak memberitahuku dan mengucapkan selamat? Lin nampak sedih, begitu juga Taeyong. Min Min bersedih karena Taeyong pergi ke luar negeri tanpa berpamitan. Lin menjadi sangat dekat dengan Oyung. Taeyong memberikannya buku catatan sakti untuk dipelajari Lin saat mengikuti ujian. Oyung juga menjaganya dan mengetahui apapun kesukaan Lin. Oyung bertanya apa Lin sudah mendengarkan kaset yang diberikan Taeyong. Oyung bercerita tentang Taeyong. Jadi saat mereka pergi ke camping, Taeyong menceritakan semuanya pada
Oyung. Saat Taeyong mendapatkan surat berantai, dia berpikir orang yang mengirimnya itu sangat baik karena apa yang ditulis Lin berbeda sama apa yang didapatnya. Dia menulis permintaan maafnya karena mengirimkan surat itu, dan mungkin orang yang menerima surat itu akan mengalami kesialan, juga mendoakannya baik-baik untuk yang menerima suratnya. Jadi Taeyong penasaran dan ingin mengenalnya lebih dekat. Taeyong mengira gampang mendekati gadis, tapi dia sadar kalau dia menyukai seseorang, dia tidak akan menyadarinya. Saat itu hati Taeyong berdetar sangat cepat dan berterima kasih sama mobil karena membuatnya bisa memeluk Lin. Dia tidak ingin Lin salah paham, tapi dia melihat Lin tidak senang saat itu. Saat dia membantu Lin dekat dengan Oyung, hatinya sakit. Taeyong juga meminta permohonan agar dirinya ada di permohonan Lin. Walaupun dia tahu kalau Lin menyukai orang lain, Taeyong juga yang menuliskan buku sakti itu untuk Lin agar Lin bisa matematika dan bisa masuk Universitas Taiwan. Dia juga meminta Oyung menjaganya dan bilang kalau Lin sangat menyukai Oyung. Taeyong juga harus menjalani operasi karena kecelakaan yang pernah terjadi. Juga benturan di kepalanya yang menyebabkan pingsan saat dihukum. Orang tuanya juga sudah lama memberitahukan sekolah kalau Taeyong akan pindah ke luar negeri. Itu pertama kalinya Taeyong berterima kasih kepada Capsek. Saat malam di toko itu, Taeyong membeli hadiah Andi untuk Lin. Ternyata musuh kebubuyutannya mengepungnya dan memintanya untuk tidak melawan. Kalau tidak, dia akan mengganggu Lin. Makanya Taeyong babak belur. Bahkan Taeyong terus belajar saat dirawat. Padahal dia akan pindah karena dia sudah berjanji pada Lin. Lin menangis mendengar apa yang dikatakan Oyung. Lin mendengarkan kaset yang diberikan Taeyong. Ternyata itu surat yang mengatakan perasaan Taeyong ke Lin. Scene kembali ke kehidupan Lin di masa depan, di mana Lin memutuskan untuk berhenti bekerja dan putus dari pacarnya. Lin masih sangat menyukai Andy Lau. Dia juga masih saja kehabisan tiket konsernya. Lin bertemu dengan Andy. Lin bilang kalau dia tidak dapat tiket konsernya Andy. Jadi Andy memberikannya nomor stafnya. Ternyata nomor yang diberikan Andy nomornya Taeyong, dan konser Andy itu rencananya dan rencana Taeyong untuk menempati janjinya pada Lin kalau suatu hari dia akan membuat Andy Lau bernyanyi untuknya. Gimana? Romantis kan alurnya? Sudah sangat jelas ya. Jadi tidak perlu dijelaskan lagi karena durasi pasti sangat panjang. So sekian dulu. Semoga kalian terhibur dan sampai jumpa di video selanjutnya.